Sebagai leader, apakah kita harus selalu bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh para anggota tim kita, misalnya? Nah, menurut saya nggak selalu ya. Jadi tergantung kesalahannya apa dulu, gitu. Dan reaksi dari anggota tim tersebut itu bagaimana, gitu. Nah, kesalahannya yang pertama dari tipe kesalahan. Kalau kesalahannya ketidaktelitian, nah, ketidaksengajaan, it's okay, gitu. Kita jump in, kemudian kita bereskan, dan biasanya saya beri contoh, gitu. Oke, ini hal yang nggak seharusnya kamu lakukan di dalam proyek ini, di dalam manajemen proyek, sebuah manajemen proyek yang baik. Yang betul adalah seperti ini. Nah, kita contohkan, gitu. Kita beri dia contoh. Nah, setelah itu kita lihat orangnya bagaimana, open minded, mampu menerima kenyataan bahwa apa yang dia lakukan itu adalah suatu mistake, suatu kesalahan, dan kemudian biasanya disusul dengan pengakuan, kemudian ada kemauan untuk belajar. Nah, learning from mistake. Nah, ketika itu ada, kita sebagai leader harus support, harus dukung, gitu. Nah, tapi ketika reaksinya adalah denial, ini bukan kesalahan saya, nah biasanya denial itu sepaket dengan blaming, gitu. Kalau itu bukan kesalahan saya, berarti adalah kesalahan, nah dia harus tunjuk yang lain, kan, gitu. Karena dia deny, dia harus munculkan siapa nih kambing hitamnya. Nah, makanya satu paket. Begitu denial, pasti nextnya blaming. Jadi kesalahan si A, kesalahan si B, kesalahan konsultannya misalnya, ini kesalahan ininya, nah bahkan menyalahkan customer, ini kesalahan customernya. Waduh, fatal sudah. Ketika mental seperti itu ada, nah jangan sekali-sekali dibela. Ini karena apa? Anda ya akan membahayakan anggota tim Anda sendiri, gitu. Nah, ini saya bacakan satu. Jadi begini, sebelum saya bacakan ya, kita sebagai leader harus tahu dan mampu mendefinisikan kapan kita memberikan appraisal, kapan kita memberikan punishment, kapan kita apresiasi seseorang atas hasil kerjanya, dan kapan kita menegur seseorang atas hasil kerjanya juga. Jadi hasil kerja yang baik kita apresiasi, hasil kerja yang nggak sesuai dengan ekspektasi, dengan standar, misalnya jauh di bawah standar atau melanggar ketentuan tertentu, ya, kita harus berani untuk menegur, gitu. Nah, berikan punishment, ada reward, ada punishment. Nah, kenapa harus seimbang, gitu. Harus mampu melakukan dua itu, nah, supaya kita fair. Nah, jadi ketika seseorang melakukan sesuatu yang benar, nah, memang betul dia harus ada reward. Ketika seseorang melakukan sesuatu yang salah, jangan kita beri tepuk tangan, ya. Nah, ini saya bacakan. Anda boleh membaca buku yang judulnya Company of One, karya Paul Jarvis. Nah, di salah satu babnya ada tertulis seperti ini. Linda Haynes, who ran a human resources department at a large international company,
says that many people who were raised to feel like they were always winners, regardless of their relative efforts, merits, or skills, feel entitled to promotions and advances just because they show up to the office. The downside of this feeling of entitlement is that it leads to problems within teams and in dealing with customers, manifesting as resistance to feedback, overestimation of talents and accomplishments, little sense of team loyalty or loyalty to a purpose, and a tendency to blame others, even customers, for mistakes. Ya, jadi ya itu tadi, ada reward, ada punishment, ada apresiasi, jangan lupa berikan teguran juga.